sampai pada Allah itu dengan bahasa la syarika lahu. Tidak ada lagi menduakan Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan itu setelah yang sholat bukan Ibrahim, tapi Allah. Inna sholati itu bukan ucapan Ibrahim, bukan ucapan Muhammad, bukan ucapan rasul-rasul yang lain, tapi adalah ucapan Allah sendiri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kapan itu diucapkan? Setelah munajat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Saling memandang antara nur Allah dan nur Muhammad. Pahami sahabat. Maka sholat itu sesungguhnya adalah memujinya sifat kepada zat. Bersahadat itu saling menyaksikan sifat kepada zat. Tadi semua ya. Nah itulah maka syara'a lakum minad din. Syariat itu sama dari Nabi. Makanya kata Nabi, min qabli la ilaha illallah. Untukku dan Nabi sebelum syariat itu hanya membawa misi la ilaha illallah. Tadi semua ya. Adapun amaliyahnya disebut adalah mansakan. Likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasikuhu fala yunazi'unnaka. Tadi semua. Fil amri wad'u ila rabbik. Tadi semua. Innaka la'ala hudan mustaqim. Maka bagi setiap umat telah kami tetapkan mansakan. Nah di sini, nah inilah kadang-kadang mufasyirin apalagi terjemahan Depag mengartikan antara syar'a dan mansakan disamakan. Syar'a syariat, mansakan adalah syariat. Nah disinilah sebetulnya kebanyakan dari kita adalah tidak memahami istilah-istilah Al-Quran. Maka itulah dari awal Allah membuat perumpamaan dalam Al-Quran. Demikian pula baginda Nabi banyak bahasa-bahasa kiasan. Itulah kenapa ada kalimat mutasyabihat, ada muhkamat, dipahami secara mantuk maupun mafhum. Tadi semua ada mafhum, ada mantuk, ada nas, mafhum nas. Tadi semua ada makosid. Tadi semua. Setiap ayat itu ada. Di setiap adalah nas pasti ada mafhum nas. Di sebalik mafhum nas ada makosid. Tadi semua. Ya. Di setiap dalil ada madlul. Dan di sebalik madlul itulah makosid. Di semua. Ya. Maka inilah yang harus Allah sampaikan. Belasan ayat dalam Al-Quran. Dan Allah mengatakan manusia tidak mengerti perumpamaan Allah. Maka disinilah sahabat. Maka perumpamaan Allah itu sekarang satu persatu didohirkan oleh Allah. Apa yang dikisahkan Al-Quran didohirkan oleh Allah. Dalam ayat-ayat kauniyah. Tadi semua. Ya sementara ini. Banyak sekarang ini pembuktian. Misalnya. An-Najm. Ada bintang pengetuk. Ya. Kemudian sekarang ternyata ditemukan oleh astronot Cina. Ternyata ada bintang yang bunyi kayak ngetuk pintu. Begitu. Dan apa-apa yang sekarang ini sudah banyak Allah. Yang Allah sampaikan termasuk menembus langit adalah Allah sampaikan dalam surat Yasin adalah illa bisultan. Pada saat manusia itu punya kekuatan tadi, kekuatannya bukan kekuatan dirinya tentunya. Maka disinilah kita harus mengerti syariat yang dibawa oleh Allah itu Allah sendiri. Maka tadi syariatnya harus Allah, thariqatnya juga harus Allah. Syariat melihat fiilnya, thariqat melihat asmanya, hakikat melihat sifatnya, ma'rifat menyaksikan zatnya. Maka syariat belajar membenahi diri, thariqat belajar mengenali diri, hakikat belajar berserah diri, ma'rifat untuk mengenal sejatinya diri. Itulah sesungguhnya. Barulah sempurna Allah tuh. Bukan fiilnya saja,
bukan asmanya saja, bukan sifatnya saja, sempurna pada zatnya. Tadi semua, ya. Maka pada malam hari ini Abah ada pertanyaan dari teman, ada tentang zikir mahdawiyah. Apa itu Bah? Zikir mahdawiyah. Sebetulnya itu hanya istilah saja. Karena pada dasarnya setiap orang adalah akan wajib bertemu dengan Imam Mahdi. Tapi kita harus paham ada Imam Mahdi syariat, ada Imam Mahdi hakikat. Ada Imam Mahdi alam kabir, ada Imam Mahdi alam sogir. Alam sogir temukan pada diri Imam Mahdi itu. Pada alam kabir maka selalu ada syariatnya, ada hakikatnya. Karena memang ini pasangan. Maka kita harus pahami ada pasangan masing-masing. Alam ada temukan Allah pada alam sogir, kau akan bertemu Allah dengan alam kabir. Kau bertemu Rasulullah di alam sogir, kau bertemu dengan Allah di alam kabir. Kau bertemu dengan Imam Mahdi di alam sogir, kau bertemu dengan Allah adalah di alam kabir. Karena tadi selalu ada dua sisi. Kita adalah miniatur. Maka kau menemukan Imam Mahdi, kau akan ketemu dengan Imam Mahdi. Walaupun barangkali Imam Mahdi syariat tidak sejaman dengan kamu, tapi engkau akan mampu merasakan kehadiran Imam Mahdi. Imam Mahdi akan menemukan dirimu dan dirimu akan menemukan Imam Mahdi setelah engkau temukan Imam Mahdi pada diri. Maka disinilah yang insya Allah malam hari ini kita akan bahas tentang zikir mahdawiyah. Adalah zikir yang menjadikan kamu wangi di hadapan Imam Mahdi. Walaupun tidak sejaman. Karena tadi, kalau Mahdi yang syariat, belum tentu sejaman dengan kamu. Sebagaimana tidak sejamannya mereka-mereka yang lebih dahulu sudah meninggal. Tetapi Mahdi secara hakikat ada pada diri kita masing-masing. Rasulullah secara hakikat ada pada diri kita masing-masing. Allah adalah juga ada pada diri kita. Karena ini alam sogir. Kerajaan Tuhan kecil tapi adalah komplit. Kau temukan Jibril pada dirimu. Kau temukan Jibril juga di alam kabir. Kau bertemu dengan Israfil di alam sogir. Kau bertemu dengan Israfil di alam kabir. Tadi semua. Kau bertemu dengan Ibrahim di alam sogir. Kau bertemu dengan Ibrahim di alam kabir. Tadi semua. Kau bertemu dengan baginda Nabi di alam sogir. Kau bertemu juga nanti akan yang disebut dengan syafaatul uzma. Itu adalah setelah kau ketemu. Yang ketemu sekarang, yang ketemu nanti. Yang juga demikian pula dengan zikir mahdawiyah. Adalah zikir adalah mendawamkan zikir yang supaya kamu terdeteksi. Kamu adalah yang termasuk akan mendapatkan dipertemukan dengan Imam Mahdi. Karena tanpa bertemu dengan Imam Mahdi, maka engkau tidak akan selamat, bahasanya begitu, ya. Tapi kita harus pahami secara syariat dan hakikat, karena tidak bisa dipisahkan syariat dari hakikat. Maka Adam syariat, ada Adam hakikat. Adam syariat sudah tidak ada. Adam hakikat ya dirimu sendiri. Semua sama, ya. Musa syariat sudah tidak ada, tapi Musa hakikat ya dirimu sendiri. Ibrahim syariat sudah tidak ada. Tapi Ibrahim hakikat ya dirimu sendiri. Ada pada dirimu. Dari semua. Maka disinilah kenapa para aulia Allah bermimpi nyata. Bertemu Rasulullah nyata. Karena engkau sudah menemukan hakikat dirinya pada dirimu. Dan engkau akan menemukan dia di luar dirimu. Inilah sahabat tentang kenapa ada dua alam sogir dan alam kabir. Ya, alam miniatur adalah manusia. Itulah kenapa kita harus mengenali diri kita. Nah, demikian pula Al-Quran. Al-Quran yang sejatinya adalah dirimu sendiri. Al-Quran qadim wahyu minulyo ora ditulis bisa diwoco. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasibah. Inilah Al-Quranul Karim, Al-Quranul Majid, Al-Quranul Hakim dan Al-Quranul Azim. Al-Quranul Majid adalah hakikat diri kita, wujud kita. Karena bukti Al-Quran, apapun yang kau lihat termasuk dirimu, di luar dirimu, itulah
Maka Allah mengatakannya, sanurihim ayatina fil afaq. Telah kuperlihatkan ayat-ayatku di luar, di ufuk. Wa fi anfusihim, dan dalam dirimu. Tadi semua. Maka itulah kenapa yang harus kita baca sebenarnya diri dulu. Quran ini kau paham, kau akan paham dari 6.666 ayat. Apa itu alif lam mim? Alif lam mim shad, yasin, toha, tadi kaf ha ya ain mim shad. Tadi semuanya kau akan pahami karena kau telah menemukan barangnya pada dirimu. Ingat, selama kau aji di luar itu adalah, maka yang di luar dirimu itu adalah hanyalah kekosongan dan kepalsuan. Tapi barangnya, bendanya kau temukan pada dirimu. Karena kau adalah alam shogir. Di dirimu ada galaksi Bima Sakti. Di dirimu ada galaksi Milky Way. Di dirimu ada bulan. Di dirimu ada bintang. Di dirimu ada matahari. Itulah anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta ikshirun wa ghali, anta misbahus suduri. Ini sinilah yang harus kita paham. Sampailah berkata dari bagian dalam dirimu, ya Nabi salam alaika. Jadi selamat itu adalah bukan judi, tetapi adalah ada undangan keselamatan. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Karena tubuhmu sudah jadi salawat. Tadi semua. Ruhmu salat. Tubuhmu salawat. Ruhmu la ilaha illallah. Tubuhmu Muhammadur Rasulullah. Inilah ya. Nah inilah maka sahabat dalam Al-Quran. Begitu banyak ayat Allah mengisahkan tentang bahwa sesungguhnya adalah tentang perumpamaan-perumpamaan. Bahkan ada manusia disesatkan dengan perumpamaan Allah. Nah sekarang ini banyak manusia yang tersesat gara-gara perumpamaan Allah. Banyak tentang sirat, barja, dan lain sebagainya. Padahal itu perumpamaan Allah. Allah itu membuat perumpamaan. Maka dalam Al-Quran, walaqad sarrafna fi hadal Quran linnasi min kulli masalin. Tiap-tiap. Berarti setiap ayat itu perumpamaan sebenarnya. Makanya Allah menyebutnya min kulli. Tiap-tiap masalin. Ya. Yang kata Allah, walaqad sarrafna, sungguh kami telah menjelaskan fi hadal Quran. Pada Quran ini adalah linnasi, kepada manusia, min kulli masalin, adalah perumpamaan. Adalah banyak. Tapi kemudian kata Allah, wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Tapi manusia justru adalah membantah. Ya, paling banyak membantah, menolak. Maka begitu ada orang yang membukakan, yang diberi ilmu oleh Allah menyampaikan perumpamaan, dia menolak. Dikafirkan orang-orang yang membuka itu. Nah inilah yang Allah sudah sampaikan. Jadi buat sahabat-sahabat teman Abah hari ini, kalian disesatkan, jalan terus. Karena Rasul mana yang tidak disesatkan oleh umatnya awalnya. Ya, ingat itu. Semua Nabi itu dikejar-kejar. Semua Rasul itu adalah diborok. Semua orang-orang yang membukakan ilmu ma'rifat itu adalah dibunuh sebenarnya. Maka ratusan Rasul Bani Israel itu dibunuh oleh Bani Israel. Sahabat. Jadi, maka itulah menyampaikan kebenaran. Qulil haqqa walakana muran. Maka kata Abah, kalian gantung Abah. Nggak peduli. Tadi ya. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Adapun orang mengambil atau enggak, terserah kalian. Itu urusan kalian. Tadi semua hidup adalah puroda masing-masing. Tadi semua ya. Cuma Abah ingin menyampaikan yang apa disampaikan Allah dalam Al-Quran. Tadi semua ya. Maka inilah Allah mengatakan bahwa sesungguhnya adalah Allah sudah membuatkan adalah walaqad sarrafna fi hadal Quran linnasi min kulli masal. Perumpamaan-perumpamaan. Cuma sayang kata Allah, wa kanal insanu aksaro, kebanyakan
adalah syai'in jadala. Dia adalah paling banyak membantah dari perumpamaan itu, dari semua. Kemudian dalam ayat yang lain nadanya hampir sama, ya. Allah berfirman, walaqad sarrafna linnas. Allah di sini adalah kepada manusianya. Walaqad sarrafna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Sama. Perumpamaan. Tapi di sini Allah menegaskan apa? Aksarun nasi illa kufuro. Kalau tadi jadala, ini kufur. Banyak ingkar dari perumpamaan Allah itu. Tadi semua. Ya, karena memang perumpamaan itu adalah tidak bisa dipahami oleh awam. Maka itulah banyak orang baca alif lam mim wallahu a'lam. Alif lam mim shad wallahu a'lam. Yasin Allahu a'lam. Terus kamu taunya apa? Tadi semua. Ya. Walaupun benar secara syariatnya. Tapi itu justru orang yang tidak bisa membuka itu. Berarti dia sama saja dikasih mobil. Tapi nggak ngerti menjalankan mobil. Dikasih mobil nggak dikasih kuncinya. Dikasih mobil rumah. Tapi kuncinya digembok dari dalam. Itulah. Alif lam mim adalah kunci. Alif lam mim shad kunci. Alif lam ro adalah kunci. Kaf, ha, ya, ain, mim, shad adalah itulah kunci. Maka di sini tadi semua masalah. Dan Allah sudah menjaga watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Tadi semua ya. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia, kata Allah. Namun tidak ada yang memahaminya. Illal alimun. Tadi. Alimun. Tadi semua. Alimah. Ya'lamu ilman. Wa ma'laman. Fahuwa alimun. Wadaka ma'lum. Nah. Yang sudah ma'lum. Yang disebut ulama. Yang sudah membaca alam. Alam. Alamat. Allah. Ilmu. Iliyin. Amal. Semuanya hanya tentang ain. Lam mim. Ain. Lam mim. Ain iliyin. Lam latifun. Tadi. Harus naik dengan buruk. La ilaha illallah adalah buruk yang kurus. Yang banyak menangis. Barulah kamu akan mengerti. Tentang dibuka rahasia oleh Allah. Rahasia-rahasia Allah. Bukan buruk yang gemuk. Bukan buruk yang gagah. Itulah Allahu Akbar. Allahu Akbar adalah tidak bisa. Bukan kunci surga. Nggak ada. Rumusnya, miftahul jannah Allahu Akbar, miftahul jannah subhanallah, miftahul jannah. Yang ada miftahul jannah la ilaha illallah. Itulah kalimat Nabi isbat. Maka kata Nabi, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Maka seluruh nabi dan rasul adalah membawa program la ilaha illallah. Nafikan dirimu, isbatkan pada Allah. Kalau kamu yang ada, berarti kau tidak akan pernah sampai kepada Allah. Karena Allahnya Adam. Kau wujud, Allah tidak ada. Kau hidup, Allah mati. Kau melihat, Allah buta. Kau mendengar, Allah tuli. Nah disinilah sifat Allah mukhalafatul lil hawadis. Sifat Allah qiyamuh binafsihi. Berdiri sendiri. Tidak membutuhkan mata untuk melihat. Nah ini. Allah adalah qiyamuh binafsihi. Tidak membutuhkan alat untuk menciptakan apa-apa. Karena dia menciptakan segala sesuatu dari dirinya. Sebagaimana dia menciptakan telur. Tuhan tidak mencari paruh ayam. Tuhan tidak mencari bulu ayam. Tuhan tidak mencari buat usus ayam. Tapi dia menjadikan yang menjadi paruh dirinya sendiri. Yang menjadi kuku dirinya sendiri. Yang menjadi bulu dirinya sendiri. Itulah maksud Allah itu qiyamuh binafsihi. Maka tadi, bagaimana mungkin Allah dijelaskan untuk menyampaikan wahyu butuh Jibril? Nah disinilah. Karena makna syariat perumpamaan Allah tidak pernah digunakan. Akhirnya tersasar. Tadi semua. Perumpamaan Allah. Tadi semua. Kata Allah. Sudah kujelaskan. Tiap-tiap ayat itu adalah perumpamaan.
Tapi manusia adalah tadi. Ada jadala, adalah. Yang kedua lagi, kafuro, ada tertutup. Tadi semua. Manusia banyak membantah. Manusia adalah kafir dengan perumpamaan. Bahkan Allah menyebutkan dalam satu ayat adalah bahwa sesungguhnya Allah mensesatkan manusia dengan perumpamaan. Tadi. Maka dalam ayat yang lain juga yang sama diawali dengan walaqad dorobna. Di sini adalah dorobna. Kalau tadi adalah adalah walaqad sorobna linnasi fi hadal Quran min kulli masalin fa'aba aksarun nasi illa kufura. Banyak manusia yang tertutup melihat perumpamaan Allah. Tapi di sini adalah walaqad sorobna fi hadal Quran linnasi min kulli masalin wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Dia banyak membantah. Yang satu lagi adalah dia kafir pada perumpamaan itu. Kemudian dalam ayat yang lain adalah karena memang perumpamaan itu hanya diuntukkan untuk orang yang alima ya'lamu ilman wa ma'laman, sudah ilmu Allah. Yang tahu Allah hanya Allah. Maka man arafullah fahuwa Allah. Yang tahu Allah itulah Allah. Tadi. Maka karena man arafullah fahuwa Allah, maka man arafullah kala lisanahu, begitu kau sudah kenal Allah, diamkan mulutmu. Nanti kayak Syekh Siti Jenar, aku Allah, ana Rob, ana Al-Haq. Padahal bagi kita Nabi Muhammad, Nabi kita Ahmad berkata, ana Ahmad bila mim, aku ini Ahad. Nabi Muhammad pun mengatakan ana Rob. Tadi semua, ana Ahmad bila mim, aku Ahmad, hilangkan mim, tinggal Ahad tadi semua. Kemana mimnya? Menjadi itu. Takhallaku bi ahlakillah, jadi Muhammad. Terpujilah sifat Allah tadi semua. Karena pada saat dia Ahad, muncullah sifat Muhammad. Paham itu? Maka tadi tentang hakikat Imam Mahdi pun juga sama nanti. Saya dikir Mahdawiyah ini. Maka kata Abah tidak akan bahas dulu ke situ, nanti pelan-pelan dulu. Kalian harus ngerti dulu kenapa Abah menjelaskan ini. Karena sebagai perumpamaan dalam ayat ini, walaqad darabna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masalin, sama. Kalau ini darabna, telah menjelaskan tadi semua. Doroba tadi semua ya. Darabna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masalin wala in ji'tahum bi ayatil la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubdilun. Bahwa di sini Allah menjelaskan, sungguh dia engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang kafir itu berkata, kamu hanyalah pembuat. Nah itulah, sama saja orang-orang tertutup, orang kafir, Hindu, Buddha, bukan. Siapapun kamu yang tadi banyak jadala, kufuro, tertutup, ya tadi pasti kamu menganggap orang-orang yang seperti Abah yang menyampaikan hakikat, menjelaskan, wah ini orang sesat. Nah itu Allah sudah mengatakannya dari dulu. Dari semua, ya. Maka itulah Allah membuat perumpamaan lain. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan. Ini saking Allah itu ingin menjelaskan tentang perumpamaan, Allah buat lagi perumpamaan dari semua. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan. Dia bikin lagi kata Allah. Sungguh Allah telah membuat seekor nyamuk bahkan lebih kecil dari nyamuk tuh. Itu. Ya. Lihat Allah itu dalam perumpamaan sampai membuat binatang-binatang yang kecil dari semua. Ya. Kemudian apa kata Allah di sini? Fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa amal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihada masalah. Itu tadi. Disesat yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Wa ma yudillu bihi illal fasikun. Tadi semua. Ya, illal fasikin. Tadi semua. Ya. Allah berfirman di sini, sesungguhnya Allah tak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk bahkan lebih kecil daripada nyamuk. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itulah kebenaran dari Tuhan. Tadi. Tidak jadal, tidak kafur. Dia iman pada perumpamaan itu. Tapi orang sekarang ada tidak memahami perumpamaan itu. Dia menolak perumpamaan-perumpamaan. Dia lempeng saja, mantuk. Ada semua. Padahal
setiap ayat itu ada mafhum. Ada mafhum nas. Dari semua. Akhirnya kata Allah tadi, kenapa Allah membuat perumpamaan itu? Dengan perumpamaan itu banyak orang disesatkan. Tuh. Dengan perumpamaan itu banyak manusia disesatkan. Tadi semua. Sampai ada sebuah ayat kepada orang-orang yang bersandar kepada manusia. Tadi. Yang berkaitannya Muhammad itu bisa memberikan syafaat. Kata Allah, weh kalian yang merasa punya syafaat. Hei kalian manusia yang merasa punya kekuatan. Coba bikin makhluk yang sekecil nyamuk itu. Baru aku percaya kamu punya kekuatan. Coba Allah. Sampai ingatkan bahwa darau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Tidak ada satu makhluk pun bisa memberikan syafaat. Tadi semua ya. Ilahi marji'ukum. Jami'an syafaat itu milikku kata Allah. Maka disinilah kita harus kenal 4 lapis tadi supaya kamu bertemu dengan Imam Mahdi. Maka tadi siapa Imam Mahdi ini yang akan kita bahas tadi semua ya. Abah memberikan disclaimer supaya lebih paham ya. Imam Mahdi adalah dikisahkan secara syariat adalah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW dari beberapa hadis. Hadis Imam Dailami, hadis dari beberapa hadis menjelaskan Bukhari tadi semua ya tentang adanya seseorang nanti yang bernama Muhammad, keturunan dari baginda Nabi Muhammad itu secara syariatnya. Tapi siapapun dari kalian abah jamin tidak akan ada yang ketemu secara syariatnya. Karena kalau Allah membuat hukum tidak mungkin orang yang bertemu kayak tadi Muhammad. Kalau Muhammad itu untuk kalian orang Islam, berarti Nabi Adam sampai Nabi Isa kafir. Tadi semua tidak bisa bersahadat. Nah disinilah mustahil Allah itu membuat hukum hanya satu kelompok orang. Tapi berlaku universal Allah itu. Maka kenapa termasuk haji? Walillahi ala nas hijul baiti manusia. Lihat banyak ayat ya ayuhan nas tadi wa addin bin nas. Manusia pada manusia berlaku semua, berarti setiap manusia wajib ketemu Muhammad, kalau tidak kamu tidak bisa bersyahadat. Muhammad yang ada pada Adam, Muhammad yang ada pada Rasul itulah walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Demikian pula Muhammad yang ada pada diri baginda Nabi kita Ahmad, ismuhu Ahmad, yang sudah melahirkan, mentajalikan sifat Allah Muhammad. Itulah kenapa alhamdulillah alif lam istighraq, karena puji itu semuanya adalah milik Allah. Walaupun puji hadis alal hadis, Allah ingin dipuji lewat makhluk dengan makhluk supaya si makhluk nggak salah melihat. Tidak ada makhluk yang boleh pantas mendapatkan pujian. Maka Muhammad itu sifat Allah. Tadi semua ya. Tidak ada makhluk yang memiliki pantas untuk mendapatkan pujian. Satupun makhluk. Itulah kenapa Nabi kita adalah berakhlak Allah. Tahollaku bi ahlakillah. Karena beliau mempanakkan dirinya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Ingat itu. Maka tajalilah Muhammad. Tajalilah Allah pada dirinya. Panaklah Muhammad. Maka tadi kata Nabi wastag ada apa namanya kata Nabi apa mengatakan wujudu keadaan wujudmu itulah dosa tadi semua ya sahabat. Nah kemudian siapa mana yang lebih dulu Imam Mahdi pada Dajjal? Tadi juga ada yang bertanya ke Abah membahas ini karena tadi banyak orang bertanya tentang Imam Mahdi. Kalian tidak akan bertemu dengan Imam Mahdi. Buat apa? Secara syariat kalian tunggu-tunggu juga. Tetapi lebih baik secara hakikat kau temukan Al-Mahdi pada dirimu. Sama, kau akan bertemu Isa pada dirimu. Kau bertemu baginda Nabi Muhammad pada dirimu. Kau akan bertemu Ibrahim pada dirimu. Bahkan oleh Abah sudah dirinci. Jibril matamu, Mikail telingamu, Israfil mulutmu, Ijrail hidungmu, Ibrahim matamu, tadi semua. Nuh telingamu, Musa mulutmu, Isa hidungmu.
Abu Bakar matamu, Umar telingamu, Utsman mulutmu, Ali hidungmu. Maka dibangunlah 4 imam, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dengan satu masjid. Masjidnya adalah Qalbul Mukmin, Baitullah. Syafi'i di sini, Hanafi di sini, Hambali di sini, Maliki di sini. Maka sesungguhnya pahamilah 4 imam itu ada pada dadamu, pada jantungmu semuanya. Maka disinilah yang kalian harus pahami. Maka jadi siapa yang ingin bertemu dengan Imam Mahdi? Karena nanti Mahdi, siapa Mahdi itu? Kalian harus paham secara hakikat. Maka inilah yang kita akan bahas. Walaupun secara fisik dijelaskan. Imam Mahdi itu adalah keturunan Rasulullah. Dijelaskan dalam sebuah hadis. Memiliki dahi yang lebar. Itu juga sanepan. Nabi membuat sanepan seperti tadi Allah membuat perumpamaan. Nabi pun banyak untuk hal tertentu yang masih goib. Nabi membuat perumpamaan. Sama kayak Al-Quran. Wa ma ya'kiluha ilal alimun. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang berilmu. Tadi semua. Maka tadi lihat. Nanti besok kita akan bahas tentang siapa yang berilmu, siapa yang bodoh. Jadi orang bodoh itu walaupun kamu sekarang udah hafal 1 juta kitab. Tapi kamu berhenti berilmu. Berarti kamu tuh bodoh. Tadi. Walaupun kamu ilmunya baru secuil, tapi kamu sedang terus belajar ilmu, kamu tuh orang pintar. Nah itu. Tadi. Ya besok kita bahas kitab Ihya ya. 1 halaman kitab Ihya, kita bahas tentang kata Imam Ghazali. Orang pintar itu adalah orang yang walaupun hari ini bodoh, tapi dia masih belajar. Itu pintar. Tapi hari ini walaupun kamu adalah hafal 1 juta kitab, tapi kata Imam Ghazali, kamu sudah berhenti belajar. Nah inilah kebanyakan para kiai, para ustadz akhir zaman ini berhenti belajar. Dianggap apa yang dia belum dengar itu tidak ada. Padahal tidak segala perkara yang kamu belum dengar itu tidak ada. Yang jelas belum ketemu. Bukan kurang apa contoh Allah dalam Al-Quran tentang Musa dan Khidir. Yang dianggap tidak ada oleh Musa, ada. Yang dianggap mustahil oleh Musa, nyata. Yang dianggap baik oleh Musa, ternyata buruk. Yang dianggap buruk oleh Musa, ternyata baik. Nah, disinilah kalian harus memiliki mata ganda. Ro'a, penglihatan dohirmu, melihat makhluknya. Nadhara, untuk melihat asma'nya. Tadi, basirah, untuk melihat sifatnya, menciptakannya. Absor, untuk melihat dirinya. Dia melihat dirinya. Dengan penglihatan dirinya. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Syaratnya innakum lan tara rabbakum hatta tamutu, kecuali kalian matikan, panakkan mata kalian, karena nafi isbat. Segalanya nafi isbat. Maka orang yang akan bertemu dengan Al-Mahdi juga sudah nafi isbat. Nafikan keberadaan dirinya. Nafikan sesungguhnya tubuhnya bukan lagi gerak dirimu, tapi fi'il Allah. Itulah Al-Mahdi itu sifat af'alullah nyata pada tubuhnya. Maka dalam sebuah thariqat dikatakan Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Tuh. Siapapun kamu yang sudah menemukan Al-Mahdi tadi, menemukan Allah pada diri, bertemu Allah nanti di luar diri. Nah gitu. Menemukan Allah di alam sogir, kau bertemu Allah di alam. Maka tadi, man kana fi hadil a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma wa dhullu sabila. Siapa yang tidak melihat Allah di dunia ini, dia tidak akan melihat Allah di akhirat nanti. Siapa yang tidak melihat Rasulullah di dunia ini, dia pun tidak akan melihat Rasulullah. Bagaimana kau akan menjemput syafaatmu kalau kau tidak bertemu Rasulullah? Siapa yang tidak bertemu dengan Imam Mahdi di sini, maka dia tidak akan bertemu dengan Imam Mahdi. Nah, inilah yang disebut zikir Mahdawiyah, menghadirkan bagaimana kamu adalah berzikir itu adalah nanti dengan masuk napas keluar. Itu sebetulnya buat teman Mas Kang Cecep yang disebut zikir Mahdawiyah itu, zikir Imam Mahdi itu sebetulnya syirullah dan nurullah, istinsar pada napasmu. Itulah kata Abah.
zikir yang paling luar biasa, karena kamu tidak akan lupa dengan napasmu. Allah, itulah mahdawiyah. Maka orang yang sudah dibelah dadanya, yang sudah tanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, yang sudah man dakhalahu kana amina, yang dimana sudah masuk cahaya Allah. Kalau berkata baginda Nabi adalah man dakhala nur, tuh barang siapa telah bermasuk nur apa? Nur Muhammad, nurullah pada diri. Dan itu hanya bisa dengan kalimat la ilaha illallah. Kamu tidak ada, dia yang ada. Kamu yang buta, dia yang melihat. Kamu yang tuli, dia yang mendengar. Kamu yang tidak ada, dia yang wujud. Maka disinilah yang akan bertemu dengan Al-Mahdi adalah dia yang sudah wujud bersama Allah. Hilanglah dirinya, yang ada wujud Allah. Itulah man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Man arafa nafsahu bil adam. Siapa kenal dirinya yang adam, tidak ada, maka dia akan kenal Tuhannya yang wujud dari semua. Itulah dalam hadis qudsi kata Allah, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa anadiyatahu. Di mana seorang hamba telah mencintaiku, tadi raditu billahi robba, itu hamba yang mencintai Allah. Wabil Islam Madinah, itu yang mencintai Allah. Aslama, serahkan dirinya. Tadi syariat belajar untuk membenahi diri, thariqat belajar untuk mengenali belajar untuk membenahi diri, thariqat belajar untuk mengenali diri, hakikat belajar berserah diri, ma'rifat kenallah kamu dengan sejatinya dirimu. Nah, itulah Al-Mahdi. Kau bertemu dengan Al-Mahdi. Makanya dalam talqin wassalatu wassalamu alal habibi al-ali syahidina Muhammadin al-hadi. Itu berarti bukan Muhammad Madinah itu. Al-hadi. Siapa? Muhammad Allah. Tadi semua. Ya. Tadi. Tapi kalau kau sudah bersama Muhammad, semuanya 4-5 lapis Muhammad. Muhammad darajat baginda Nabi yang di Madinah, supaya engkau bagaimana beribadah, ngikutin beliau. Tubuhmu dari semua. Kemudian secara hakikat Muhammad lagi masuk, Muhammad harid, Muhammad rasa. Kau tidak mungkin bisa melihat kalau bukan rasa Muhammad. Kau tidak bisa mendengar kalau bukan rasa Muhammad. Kau tidak akan ketemu dengan karena tubuh ini harus pergi, maka nabinya juga pergi, wafat. Tapi hakikatnya beliau adalah tadi Muhammad basarun, yang lakal basarinya tidak akan wafat. Dialah Rasulullah. Dialah yang disebutkan Muhammad, sejatinya Muhammad pada diri Ahmad itu tidak akan wafat. Maka tadi sisanya ke sini disebut adalah merupakan pewarisnya. Al-ulama warasatul anbiya, pewaris dia. Beliaulah sebenarnya. Maka Al-Mahdi itu bernama Muhammad. Iya. Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Maka tadi cirinya Al-Mahdi dikisahkan dalam hadis ini, berjidat lebar. Tadi akalnya jernih, syu'aul basirahnya bercahaya. Kemudian apalagi hidungnya mancung. Ini juga sanepan. Karena orang hidung mancung, lubang hidungnya gede. Adalah orang yang sudah sirullah nurullah. Istinsak, istinsar, istinsar. Hu Allah. Begitu nafas terakhirnya Allah. Berarti awalnya Allah, dia kembali Allah. Bukan Mamad, bukan Ujang, bukan Somad, bukan Udin. Kalau kau pulangnya sebagai Somad, Udin, Ujang, kau seumpama minyak. Maka kau masuk pada bahrul hayat lautan, walaupun setetes minyak itu tidak akan menyatu. Ingat itu. Itulah fana. Kau tidak akan bisa fana selama engkau minyak. Nah itulah dunia, kemelekatan itu yang akan menjadi minyak. Pada saat minyak setetes dijatuhkan di laut, maka dia walaupun seluas itu laut, maka kau akan dibontang-banting dengan ombak maul hayat, bahrul hayat itu. Coba kenapa engkau ridho saja. Nggak usah berebut merek botol. Kades juga air. Le mineral air. Aqua air. Karena sebenar-benarnya yang memberikan syafaat kepadamu bukan botolnya. Bukan merek botolnya. Tapi airnya itu. Ma'ul hayat. Bahrul hayat.
Itulah untuk menyambut Rajab, Abah ajarkan mandi tobat di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, supaya engkau melahirkan dia yang selalu tetap muda, tiplul ma'ani, hakikat Nur Muhammad itu. Itulah Al-Mahdi, Khalifatullah pada tubuhmu. Tuh. Ahad zatnya, Ahmad sifatnya, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Namanya Al-Mahdi Khalifatullah. Maka Al-Mahdi ini memiliki terang, karena di sini sudah ada Bismillah dan tulisan syakar, syukur. Nah, kata Abah, Bismillah itu di sini. Inilah yang disebut Sidroh Al-Muntaha, penghujung kesadaran. Jidatnya, hidungnya mancung, berjanggut lebat. Tuh, apa itu janggut lebat? Coba. Karena tadi dia sudah diliputi dengan penuh keberkahan hidupnya. Tadi kau kabun duriyun yukadu sajaratin mubarakah, tuh. Mubarakatin zaitunatil syarqiyati wal gharbiyah. Kenapa dia? Karena sudah nurun ala nurin. Kalau rumus EMC kuadrat, E energi, M-nya itu sudah latifun, tipis, hilang, latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Tapi C kuadratnya adalah nurun ala nurin, akan ditingkatkan, terjadilah gerhana bulan dan matahari pada dirinya. Itulah nanti juga Al-Mahdi itu cirinya di mana terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah itu, itu sebetulnya juga tentang tubuhmu. Muncul lagi apa? Tai lalat di pipi kanan. Tuh. Kanan, maka ruh itu kanan, jasad kiri, tuh. Kanan itu laki-laki, ruh, jasad itu perempuan, kiri. Kata Nabi, nanti di akhirat, di akhir zaman banyak perempuan yang dalam neraka. Iya, semua juga memang karena perempuan, karena jasadna al-mal'un itu, tapi bukan perempuan istrimu. Perempuan secara hakikat adalah tubuhmu sendiri. Orang yang tadi jadikan tubuhnya tadi am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Bagaimana kau akan berjalan kepada Allah kalau tubuhmu adalah kendaraan syahwat? Maka itulah jangan kalah sama orang Buddha. Kamadatu, rupadatu, arupadatu. Maka Borobudur adalah seperti gunung gitu. Tadi. Makanya manakib, orang yang naik Borobudur dari bawah ke atas itu manakib, mankob. Makanya kenapa sang Budanya yang satu nutup tangannya, yang kedua buka tangannya, yang ketiga terus naik ke atas, yang terakhir adalah begini. Sudah pemberkatan, itulah syafaat sebetulnya. Buddha juga sama, kamu aja yang main menuduh orang kafir. Yang Abah lihat sekarang kebalik, Islam yang kafir, justru orang Buddha yang sadar tadi semua. Kenapa? Karena kamadatu adalah makhluk syahwat, rupadatu makhluk jasad. Tadi rupa, kepada rupa aja di otaknya itu. Mercedes, mobil, sawah, kebun, si Mina, si dan lain sebagainya, rupa. Maka harusnya masuklah ke alam dunia yang tanpa rupa, arupa datu. Ya, sama. Abah sudah pelajari semua. Hindu juga sama, Buddha sama, Katolik kenapa? Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Ayah. Itu istilah saja. Sama aja kita Nur Muhammad, Nurullah, Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Hanya istilah mereka. Kenapa kita bingung dengan tadi kan setiap agama punya mansakan, punya cara. Maka caranya, namanya, istilahnya beda-beda. Orang ilmu pengetahuan menyebut malaikat molekul. Tuh. Menyebut malak, satu malaikat disebut malak. Mereka menyebutnya unsur. Dan sebetulnya kalau sekarang ini, makanya hukum ENC kuadrat sebetulnya hukum tadi. Nurun ala nurin itu EMC kuadrat tadi semua ya.
Energi Allah pada dirimu tergantung daripada M-nya. Seberapa tebal kamu. Kalau 70% kamu, berarti E-nya juga lemah. Kamu tidak akan sulit. Karena kau ada yang ada engkau. Tapi kalau engkau bukan engkau, barulah M-nya, materinya dinafikan, fanakan, supaya kamu bako bersama Allah, maka C-nya naikkan, maka terjadilah energi Allah. Energi kamu, energi Allah. Itulah terjadi kun fayakun. Energi kamu, energi Rasulullah. Energi Rasulullah, energi Allah. Itulah hakikat kun fayakun. Engkau sudah Ahad Jatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Nah ini Al-Mahdi tubuhmu itu yang sudah dibimbing. Maka tadi ada pertanyaan lagi dari Mas siapa, dari bukan Ceces, Mas Surahman. Bah, mana yang lebih dahulu? Imam Mahdi dulu, pada Dajjal dulu? Ya Imam Mahdi dulu. Karena Imam Mahdi itu petunjuk. Petunjuk itu untuk menutupi kejahilan. Nah itu adalah Dajjal. Yang tadinya siapa Dajjal itu? Yang masih terpengaruh dengan Ya'juj wa Ma'juj. Kenapa? Karena di jidat. Tadi makan tadi. Imam Mahdi itu cirinya jidatnya lebar. Hidungnya mancung. Di pipi kanannya ada tai lalat. Janggutnya lebat. Itu perumpamaan semua. Kenapa semua di sini? Nggak perumpamakan ke perut, ke dada, enggak. Janggut, hidung, jidat, pipi. Allahu Akbar. Dan kenapa kita disembelih di leher? Karena yang membedakan kita dengan binatang itu di sini. Domba punya dua mata, kita punya dua mata. Tapi mampukah kita melihat Allah? Kalau tidak mampu melihat Allah, mata kita mata domba. Mampukah kita mendengar suara Allah? Kalau telinga kita tidak mampu mendengar suara Allah, masih kalah dengan domba. Karena tadi, yusabbihu ma fis samawat, mereka bertasbih minimal. Tidak ada makhluk yang tidak berzikir pada Allah. Kukuruyuk alam Adam, ayam adalah berzikir. Suaranya kodok adalah berzikir. Ambeknya kambing adalah berzikir. Tapi justru manusia bicara, melihat, mendengar, bernapas, tapi semua hilang kesadaran ketuhanan. Hidup merasa miliknya. Inilah. Padahal domba saja tidak pernah merasa memiliki hidup. Tadi semua. Ya, kita merasa memiliki hidup. Kita merasa memiliki wujud. Inilah yang menjadikan masalah. Kamu tidak akan ketemu. Walaupun Imam Mahdi di depan hidungmu, kau tidak akan mencium Imam Mahdi itu. Tadi. Maka itulah kata Allah surat Al-Kahfi. Mereka-mereka yang akan pertemukan waliyan mursyida. Orang-orang yang mendapatkan hidayah. Orang-orang yang akan bertemu dengan Imam Mahdi. Begitu. Akan dipertemukan dengan seorang guru waliyan mursyida. Wali yang mursyid. Yang memberikan irsyad. Bukan irsyad-irsadan. Mursyid-mursydan. Mursyid bodong. Yang hanya mencari duit. Memanfaatkan murid. Bukan, dia sudah nggak butuh penghargaan. Tadi semua, ya. Tidak butuh apapun. Tadi semua, ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka, marilah kita lihat tadi semua. Tentang Imam Mahdi. Maka tadi kata Abah, Al-Mahdi itu cermin af'alullah. Jadi perbuatannya itu tadi. Kenapa Imam Mahdi itu nanti akan ditemani Nabi Isa? Tuh. Itu juga sanepan lagi. Kenapa Isa? Isa itu kesadaran Isa. Kesadaran Adam jahil. Tadi semua. Banyak mengeluh itu Adam. Berarti kalau masih mengeluh berarti bersama iblis. Itulah nafsu amarah. Naiklah pada Nabi sebelum Mi'raj itu. Di langit pertama ketemu Adam. Berarti ketemu hakikat iblis tubuhmu itu. Maka kenapa sifat latifah qalbi, sifat Adam banyak mengeluh, keluh kesah. Aduh. Terus ya, tidak pernah bersyukur. Tadi semua. Barulah naik pada kesadaran Isa adalah tadi semua. Di nafsu lawamah, kesadaran Isa sudah mulai senang memberi, menyayangi, memaafkan. Itu Isa. Kalau Idris lain lagi. Ya, Isa kesadaran Adam naik pada kesadaran Yahya atau Isa naik pada kesadaran Yusuf. Yusuf itu apa? Mau berkorban.
Jangan kau teriak-teriak ingin bertemu Imam Mahdi sebelum kau nggak mau berkorban. Tadi semua. Itulah hakikat Yusuf. Walaupun yang salah Julaiho, tetap dia mengatakan saya yang salah. Padahal jelas-jelas Yusuf itu dijambak dari belakang. Masa ada yang merkosa dari depan? Nah itulah. Karena Yusuf mau berkorban. Nah, siapa Imam Mahdi? Apa namanya kesadaran setelah Yusuf? Di kesadaran langit keempat nafsul mutmainnah ada kesadaran Idris. Idris itu adalah darosa yang mau belajar. Tadi kata Imam Ghazali, walaupun kamu hafal adalah 1 juta hadis, walaupun kamu hafal 1000 kitab, tapi kamu berhenti belajar, padahal Nabi menyebutkan minal mahdi lalahdi, maka engkau adalah orang bodoh, kata Imam Ghazali. Orang yang bodoh, orang yang walaupun hafal ribuan hadis, ribuan kitab, tapi dia berhenti belajar, itulah orang bodoh. Nanti besok kita pagi kita baca Ihya-nya khusus tentang itu. Siapa orang bodoh menurut hakikat? Kata Imam Ghazali dalam Ihya, mereka yang berhenti belajar. Merasa sudah jadi kiai, jadi ustadz, jadi apa? Wah, saya ini sekarang pantas jadi guru. Itulah orang bodoh. Padahal di atas gunung ada gunung, bung. Apalagi ilmumu baru 1 lapis aja, gitu kan tadi semua. Ya. Maka disitulah. Tapi kata Imam Ghazali, walaupun ilmumu sedikit, tapi kau sedang belajar, kau masih belajar dan akan terus belajar. Maka engkau lah orang pintar. Itu kata Imam Ghazali. Ya, dari semua. Itulah kesadaran adalah pada saat nafsul mutmainnah disebut kesadaran Idris. Idrislah darosa yang terus mau belajar, mengikro. Kenapa? Karena di matamu ada Jabaroil yang menjabarkan, yang mengajarkan segala ilmu pengetahuan lewat matamu itu. Itulah kata Abah, orang syariat mengingat Allah dengan tubuhnya, ucapannya. Orang torikot mengingat Allah dengan hatinya. Orang hakikat melihat Allah dengan rasanya. Apapun yang dia rasa, pada penglihatan, pada pendengaran, pada apa semua. Tapi orang ma'rifat melihat Allah dengan penglihatannya. Maka tadi innakum satarawna rabbakum ayyana. Nah, itulah tentang ma'rifat, penglihatan. Maka tadi al-ihsanu anta budallahu ka'annaka tarah. Kamu sudah beribadah pada Allah dan engkau menyaksikan Allah. Ka'annaka, seolah-olah. Kenapa disebut seolah-olah? Karena kamu memang tidak bisa melihat. Yang melihat itu Allah. Kamu harusnya mendengar juga seolah-olah kamu bisa mendengar. Karena yang mendengar itu Allah. Berkalam pun seolah-olah kamu bisa bicara. Maka tadi, terkadang oleh Allah sebagian manusia dibicarakan sebelah, dibutakan semua. Karena untuk menunjukkan sesungguhnya kamu tidak punya melihat. Kamu hanya punya mata. Sebagian oleh Allah dibudegan, budak sebelah, budak dua-duanya. Apa? Kata Allah, yang mendengar itu bukan telinga kan? Semua. Sekali-kali Allah juga sama, bisukan. Maaf. Allah yang menunjukkan. Siapa yang berkata itu? Mulutmu atau kalam? Dari semua. Demikian pula tangan bisa bekerja, bisa nyangkul, bisa nulis. Kata Allah, yang bergerak itu tanganmu atau kudrat iradatku. Maka terkadang tangannya masih ada, tangannya sudah nggak bisa apa-apa. Iradah tetap ada, tapi kudrat tidak ada. Kau kayak apa? Coba. Kalian yang sudah dikunci ini. Dia kesel itu. Harusnya dia menyadari. Sebetulnya aku tidak punya kalam dari awal. Demikian pula pada kaki. Maka tadi. Sholatmu bukan kaki lagi yang berdiri itu adalah kudrat iradat. Tanganmu yang takbir itu kudrat iradat. Mulutmu yang membaca itu adalah kalam Allah. Matamu yang melihat tempat sujud itu basar Allah. Telingamu mendengarkan apa yang kau baca itu. Pada saat kau bersaksi asyhadu alla ilaha illallah itu, telingamu ikut menyaksikan. Muhammad yang bersaksi, Allah yang disaksikan, Adam yang ikut menyaksikan. Atau dalam bahasa tubuhmu, ruhmu yang bersaksi.
hidup yang disaksikan, tubuhmu ikut menyaksikan. Sah zatnya, tiga-tiganya. Ya. Inilah yang dimaksud dengan zikir mahdawiyah itu, Mas Kang Cep, adalah tadi menyadari sirullah nurullah. Maka tadi Imam Mahdi itu orang yang sudah fana. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Dari semua ya. Kau sudah bertemu Allah diri, akan ketemu Allah nanti. Liko Allah sekarang, liko Allah nanti. Liko Muhammad sekarang, liko Muhammad nanti. Kalau liko dengan Al-Mahdi sekarang, kau akan ketemu dengan Al-Mahdi. Tapi kau yang tidak liko dengan Al-Mahdi, walaupun Al-Mahdi di depan hidupmu, Al-Mahdi tidak akan bisa menciummu. Dan kamu tidak bisa mencium Al-Mahdi. Tadi, dialah pembawa hidayah. Itulah yang dalam surat Al-Kahfi itu, mereka yang akan diberikan hidayah. Orang yang akan diberikan selamat. Orang yang akan ditolong oleh Allah akan dipertemukan waliyan mursyidah. Seorang wali yang mursyid. Wali yang mursyid itu hidup dohir. Ingat itu. Namanya juga irsyad. Bagaimana mungkin setrum bukti kalau nggak ada bohlam? Ingat itu. Bohlam dimatikan, tetap setrum ada, tapi bohlamnya mati. Ingat itu. Karena tadi, matamu, basor itu Allah melihat. Tapi pada saat matamu boncos, kamu pun tidak bisa melihat. Allah juga menggunakan matamu. Maka disitulah syahjatnya. Kalau tiga. Melihat mata kamu, basir Muhammad, basor Allah. Itu tiga. Basir Muhammad, basor Allah. Kalau matamu boncos, kamu juga tidak bisa melihat. Ingat itu. Maka disitulah al-insanu syiri. Maka disinilah sesungguhnya syahdat itu. Kalau tiga-tiganya Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah bersatu. Sehebat-hebatnya setrum, nggak ada bohlam, nggak ada gunanya. Sehebat-hebatnya setrum, kalau nggak ada kipas, nggak nyata. Sehebat-hebatnya setrum, kalau nggak ada sound system, nggak bisa bunyi. Tapi sehebat-hebatnya adalah sound system, nggak ada setrum, nggak bisa apa-apa. Sehebat-hebatnya kipas, kalau nggak ada setrum, nggak bisa mutar. Sehebat-hebatnya hidup jasadmu, tapi kalau nggak ada hidup, apa yang bisa kau perbuat? Maka disinilah aku rahasia kamu, kamu rahasia aku. Al-insanu sirri, wallahul batinul insan. Allah itu batinnya insan, wal insan dokhirullah, dan Allah lah. Insan itulah dohirnya Allah. Maka tadi yang disebut Muhammad itu adalah wujudullah. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Karena ternyata garam itu adalah wujud manis. Kan gitu. Nah itu. Ada makanya la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Kembalikan. Maka apapun yang kau lihat dalam wujud Muhammad. Anjing sekalipun, babi sekalipun, apapun yang kau bisa lihat. Itulah dalam wujud Muhammad. Tapi Allah. Allah dalam wujud Muhammad. Tapi kamu tidak bisa ditunjuk satu dari mereka. Maka tadi Muhammad nggak bisa ditunjuk di Madinah. Karena pada dasarnya adalah udah ahad, inilah Muhammad seluruhnya. Pada saat Muhammad pada seseorang syai'in. Maka setiap syai'in adalah halikun. Siapapun dia. Maka tadi sebelum kamu nanti meninggal dijawabkan syafaat, sekarang pun sudah dohir, sudah tidak ada. Karena kau pandang syai'in halikun. Ingat itu. Maka ada Muhammad yang tidak pernah wafat. Adalah Rasul yang setiap kelahiran bayi selalu disambut ya Nabi salam alaika. Sampai anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri tadi. Ya Nabi salam tadi. Marhaban ya Rasulullah, marhaban ya nurul aini, marhaban ya marhaban. Itu Rasulullah ada pada dirimu. Pada dasarnya yang disambut itu bukan tubuhmu, bukan Adam, tapi Muhammad Rasulullah. Itulah kenapa Nabi Muhammad ada maulid, tapi nggak ada haul. Silakan. Inilah. Marilah kita
sadari kehadiran Rasulullah. Maka selalu katakan Abah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kenapa Abah bilang Assalamualaikum ya Rasulullah 3 kali? Karena kita ada 3 Rasulullah. Ada 3 Rasul. Syariat fi'il baginda Nabi yang di Madinah. Walaupun beliau sudah wafat, tapi tubuh ini mengikuti beliau. Bagaimana beliau menyayangi, bagaimana beliau memaafkan, bagaimana beliau ikutilah tadi semua. Itulah Muhammad Abdullah tadi semua. Tapi ingat, Muhammad itu adalah juga ada pada dirimu. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah yang disebut Muhammad itu. Sebagaimana ada pada Adam. Yang jadi Rasul itu Adam nabinya, Muhammad itulah Rasulnya. Jadi makanya Rasul itu sudah ada sebelum makanya tadi laulaka itu Nur Muhammad, utusan Allah, la ilaha illallah, Muhammad wujudullah, Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada, itulah Muhammad. Maka Muhammadlah yang tadi yang menjadikan titik ba, karena dari titik ba lah bikana makana biyakunu mayakunu wujudul al. Karena Muhammad lah, itulah yang dimaksud laulaka. Tapi tajalli kepada baginda Nabi Muhammad, Nabi Ahmad kita. Maka dipanggillah beliau Muhammad, dipanggillah Yasin, dipanggillah Toha, tuh. Dipanggillah ya ayyuhal mujammil, ya ayyuhal mudassir, Sin, Mim, dan lain sebagainya. Dalam kitab Dalail dituliskanlah ratusan nama panggilan Tuhan kepada dia. Tapi yang paling agung adalah dia dipanggil sebagai Muhammad. Tadi semua. Ya. Kenapa dipanggil Muhammad? Karena sifat Allah terpuji. Tadi semua. Ya. Karena itulah tajali. Takhallaku bi'ahlakillah. Tadi semua. Ya. Itu saja sahabat pada malam hari ini. Jadi untuk melepaskannya tadi saja. Jadi sebetulnya Abah sering bahas Mas Cecep ya. Tentang zikir Mahdawiyah itu dikir sirullah, nurullah, narik nafas, masuk, nafas, keluar, nafas, masuk, nafas, keluar. Sebetulnya itu saja. Sadarilah oleh kamu. Setiap helaan nafasmu, sadar nafas. Ini semua. Ya. Karena yang menghubungkan diri dohir dan batin itu nafas. Sekarang kita ada dohir, ada batin. Maka yang menunjukkan dohir dan batin itu maka nafas. Maka nafas inilah satu udara. Maka ruh itu tidak ada pada tubuhmu. Pada ruh itulah. Maka tadi awwalu ma khalaqallahu ruhi. Itulah ruh Allah. Menjadi ruh Muhammad. Maka kita semua hidup dari ruhnya Muhammad. Nah itu. Muhammad yang mana? Muhammad Allah. Dari semua. Ya. Ingat sekali lagi. Tidak ada Allah bisa disandingkan dengan makhluk manapun. Karena di sisi Allah. Kanallahu syai'a ma'ah. Wahuwal ana ala ma'alahikan. Dulu dia sendiri, sekarang pun sendiri. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Tauhid adalah kembalikan. Maka insya Allah besok pagi kita akan bahas STS. Karena ada yang bertanya tentang STS. Konsep STS adalah sama. Kemunafikan dirimu. Karena tadi. Bagaimana kita setiap hari akan berhadapan dengan makhluk yang tagoyur. Maka disitulah kita akan sadar Allah pada jalalnya, Allah pada koharnya, Allah pada jamalnya, Allah pada kamalnya. Maka disinilah. Nah tinggal kamu mau pilih Allah datang kepada kamu sebagai jalal atau kohar, ataukah Allah datang padamu sebagai jamal atau kamal. Maka tadi Syatoilah katakan, kalau kamu tidak merasakan kelembutan Allah, maka dia akan datang kepadamu dalam rantai ujian. Tadi intinya bagi Allah, bagaimana caranya kamu datang pada Allah, atau Allah yang paksa kamu datang padanya dengan perkara yang tidak kamu suka. Itulah kata Abah. Allah itu di sebalik ujianmu. Allah itu di penghujung jalan menanjakmu. Di sebalik kesulitanmu ada kemudahan. Di sebalik kesulitanmu ada Allah. Di sebalik kehancuranmu ada keberhasilan, ada Allah. Maka itulah orang bijak berkata, kegagalan adalah guru. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Karena di sebalik kesulitan itulah ada Allah. Ingat itu. Di penghujung jalanmu yang curam itu ada Allah. Di penghujung masalahmu itulah ada Allah.
Maka disitulah yang harus kamu pahami tentang konsep bagaimana kamu adalah kun fayakun, sadar, tenang, senang itu. Tidak mungkin kamu tenang dan senang tanpa sadar. Dan sadar itu Allah. Tadi semua ingat itu. Nah, tinggal kamu frekuensinya berapa persen Allahnya, berapa persen kamunya. Jadi artinya berapa persen sadarnya. Tadi semua ingat, setrum itu selalu ada. Tetapi ada kamu kapasitasnya. Berapa persenkah wattmu itu. Karena dia akan hadir pada dirimu sesuai dengan level dirimu. Ingat, kisah wayang, dalang dan seluruh wayang itu, semua gerak wayang itu gerak dalang. Tapi dalang akan memainkan semua wayangnya tergantung kesadarannya. Ingat itu. Yang jadi rahwana itu yang paling tidak sadar. Yang jadi iblis, yang jadi buta itu yang tidak sadar. Tapi orang yang sadar Pandawa digerakkan oleh dalang. Jadi itu adalah contoh. Artinya bagi Allah kau jadi khairihi, aku wasyarihi, aku. Maka di sini yang harus kita pahami, besok dalam STS pagi kita akan bahas. Supaya kalian jadi nggak bingung dari semua, sebenarnya nggak usah tadi semua mencari cowok jungkir balik selama kamu yang ada tidak adalah di sisi Allah dalam usahamu, dalam bekerjamu, dalam apapun. Kalau kamu yang ada, dia tidak ada. Maka itulah setiap gerak makhluk ini tagoyur, berubah antara sedikit menjadi banyak, antara kuat dan lemah. Disitulah kamu harus mengambil pelajaran tadi semua. Kalau ada selalu pada sisi, dan tadi Imam Mahdi itu adalah ada pipi Thailand di kanan tadi semua. Selalulah kamu di kanan. Artinya selalulah bersama ruhmu, bukan dengan jasadmu tadi semua. Maka kau selama di kanan, kata Nabi, catatan amalmu di kanan, itu berarti dengan ruh kau adalah selamat. Karena kau almarhum, kalaupun nanti lepasnya. Tapi kalau kau tidak di kanan, pipi di kiri, maka kau al-mal'un. Seperti dengan jasadmu. Laknatullah lah jasad itu. Maka itulah baginda Nabi bersabda, sesungguhnya jasad kita adalah apa? Al-insan hayawanatik. Insan itu binatang yang bisa berpikir. Ya. Mari besok kita pagi, sahabat, karena terlalu banyak juga yang bertanya kepada Abah tentang STS, tapi besok kita akan bahas bagaimana kita beritikad dalam bekerja dan berusaha dalam apa, dalam masalah, dalam apapun hubungannya, termasuk hubungan badan. Maka, nah inilah yang nanti Abah akan khusus bahas tentang bagaimana sebetulnya bagi kalian yang berumah tangga, kunci kebahagiaan itu ada pada istri kamu. Maka rezeki itu ada pada istri kamu sebetulnya. Cuma sayangnya istri kamu ini sudah tadi sulit untuk, maka kenapa Nabi mengajar kalau seandainya perempuan itu mengajak duluan berhubungan badan, gitu kan tadi semua. Ya. Bahkan sekarang perempuan sudah mulai menjauh dari kodratnya sebagai wanita, tidak mau melahirkan dengan normal. Ditambah lagi perempuan sekarang sudah cenderung tidak mau disetubuhi oleh suaminya. Kalaupun disetubuhi jinah, ingat, jinah itu bukan berarti tidak disahkan oleh KUA. Kalau kalian sudah ngerti secara hakikat. Karena hakikat kehidupan itu cinta, sahabat. Maka pada saat manusia sudah kehilangan cinta, semuanya menjadi buruk. Karena cinta itu Allah. Ingat itu. Maka juga sama, hubungan badan itu harus dibangun dengan cinta. Maka tadi, kalau ekonomi rumah tangga kalian bermasalah, pasti hubungan badan kalian bermasalah. Kenapa hubungan badan kalian bermasalah? Karena cinta kalian sudah menurun. Istrimu sudah menurun pada dirimu. Itulah yang Allah katakan, wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Sebetulnya di dunia ini harusnya jannah. Kalau kamu sudah kawinkan dirimu dengan dirimu dohiron wa batinan, dan dirimu yang sudah gabung dengan dohiron wa batinan dikawinkan dengan makhluk lain. Apakah kalau kamu perempuan pada laki-laki, laki-laki pada perempuan. Ingat, bukan pada seperti binatang, bukan laki-laki pada laki-laki, bukan perempuan pada perempuan. Maka selama itulah kau akan terus adanbu hirmanur rizki. Dosamu itulah akan menutupi segala rizki ilmu, rizki ma'rifat, rizki segala rizki. Tadi semua ya.